Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan imam sholat sedang junub. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah qala uqimatis sholatu wa utilatis sufufu qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtu faqabbara fasallaina ma'ahu. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qomat untuk sholat telah dikumandangkan dan shaf telah diluruskan. Lalu keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di tempat sholat beliau, baru teringat bahwa beliau sedang junub. Lalu berkata kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Maka beliau kembali lalu mandi. Kemudian datang dalam keadaan kepalanya basah. Lalu beliau bertakbir, maka kami pun sholat bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 275. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya orang sholat lalu dia masih punya hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar seperti junub dan seterusnya, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah orang itu tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengimami jamaah atau mau mengimami para sahabat, lalu pas beliau di tempat sholatnya, beliau ingat bahwasanya beliau sedang junub. Lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, tetaplah kamu di tempat kalian. Lalu Rasulullah mandi, dan setelah mandi Rasulullah kembali ke tempat musola atau tempat sholat untuk menjadi imam sholat, dan para jamaah atau para sahabat mengikutinya. Lalu bagaimana kalau ada kasus bahwasanya imam ini telah sholat, telah mengimami jamaah, lalu setelah mengimami jamaah dia pulang, ternyata dia ingat bahwasanya dia ini berhadas kecil, saat itu kentut belum wudu, atau berhadas besar, saat itu dia junub, maka yang wajib mengulangi sholat hanya imamnya saja. Kenapa? Karena makmumnya tidak mengetahui bahwa imamnya saat itu junub atau tidak sah. Tapi kalau ada makmum yang tahu bahwasanya imamnya tadi junub atau sholatnya tidak sah, maka makmum itu juga harus mengulang sholat yang dilakukan itu. Tapi kalau makmum itu mengetahui imamnya junub saat sedang sholat berjamaah, maka makmum ini wajib untuk mufaraqah atau memisahkan diri. Suatu contoh, kalau imam itu izarah atau sarungnya berlubang dan dia bisa melihat dari belakang
bahwa kelihatan auratnya, maka makmum yang melihat aurat imam ini harus mufaraqah, memisahkan diri dari sholat jamaah. Kalau tidak mau memisahkan diri, maka dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa imamnya tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana cara mufaraqah dalam jamaah? Cukup niat bahwasanya saya tidak ikut imam, saya sholat sendirian. Nah, karena dia sholat sendirian, maka tetap tingkah laku gerakannya ikut jamaah. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Suatu contoh, kalau jamaahnya berdiri, dia sendiri sedang sujud, maka dia akan membuat gaduh. Oleh karena itu, kalau jamaahnya berdiri, dia tetap ikut berdiri, jamaahnya rukuk, maka dia tetap ikut rukuk. Cuma dia sholat sendirian, seakan-akan dia sholat berjamaah. Ini yang perlu diketahui. Sedangkan imam yang tadi tidak tahu bahwa sarungnya lubang, maka imam ini tidak perlu mengulangi sholat lagi. Tapi kalau jamaah yang tahu itu memberitahukan imam ketika sudah pulang, Pak Haji, tadi saya lihat sarung Pak Haji ini lubang, ya. Lalu Pak Haji melihat, subhanallah, iya sarung saya lubang. Maka imam atau Pak Haji ini harus mengulang sholat lagi. Karena apa? Karena sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak mau mengulang, maka seluruh dosa jamaah ditanggung oleh imam atau Pak Haji ini. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan usianya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan seperti ini. Ya Allah, barang siapa saja yang menonton video kami, mudah-mudahan Engkau takdirkan, mudah-mudahan Engkau permudah bisa berziarah ke Mekah Madinah dengan cepat, dengan segera dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah. Dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya, mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.